Pemirsa Mimbar Battle yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, saya Pendeta Freddy Nainggolan. Hari ini saya akan menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan bertemakan bersyukur di tengah dunia yang sedang berduka. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, apakah mungkin kita bisa bersyukur di tengah keadaan dunia yang sedang berduka hari ini? Kita tahu sekarang di mana belahan dunia manapun hari-hari ini begitu banyak keadaan dampak daripada pandemi COVID-19 ini yang begitu membuat banyak negara ada dalam suatu krisis ekonomi. Bahkan hari-hari ini begitu banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kegagalan, bahkan menutup usahanya. Bahkan begitu banyak juga anak-anak Tuhan yang mengalami pemberhentian kerja. Bahkan sampai hari ini sudah jutaan yang mati akibat daripada COVID-19 ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi saya katakan bersyukur di tengah dunia yang berduka. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, berbicara bersyukur, seringkali kita bersyukur ketika keadaan hal-hal yang memuaskan jiwa kita sangat mudah untuk kita bersyukur. Hal-hal yang menyenangkan jiwa kita sangat mudah untuk kita bersyukur. Misalkan ketika saudara hari ini di tengah situasi keadaan orang hari-hari ini mengalami permasalahan akibat daripada dampak pandemi COVID-19 ini, jikalau engkau sebagai seorang pengusaha mungkin bisnismu hari ini tetap berjalan lancar, untuk engkau mengatakan bersyukur sangat mudah. Atau kalau engkau hari ini mengalami proses jabatan dalam pekerjaanmu, engkau dipromosikan dalam pekerjaanmu, untuk saudara mengucapkan syukur itu sangat mudah sekali, saudara. Atau mungkin hari ini engkau mengalami kesembuhan dari sakit penyakitmu yang dokter katakan tidak ada mungkin engkau mengalami kesembuhan. Tapi ketika engkau mengalami kesembuhan oleh karena mukjizat yang engkau terima, untuk engkau bersyukur itu sangat mudah. Saudara, perhatikan, mayoritas, kebanyakan ketika kita mengucapkan syukur itu ketika hal-hal yang sifatnya menyenangkan, memuaskan jiwa kita, maka kita mudah mengucapkan syukur. Pertanyaan buat kita, kalau hal itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, masihkah kita bisa mengucapkan syukur di dalam segala keberadaan kita? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan mengenai mengucapkan syukur ini. Mari saudara, kita membuka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Apa yang disampaikan pesan firman Tuhan hari ini yang menjadi kekuatan buat saudara dan saya menghadapi keadaan dunia yang sedang berduka hari-hari ini. Mari saudara kita buka. Dikatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat saat itu ada dalam keadaan teraniaya. Mereka dalam tertindas oleh karena mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah. Artinya apa, saudara? Jemaat itu bukan dalam keadaan nyaman, saudara. Bukan dalam keadaan nyaman keadaan mereka. Mereka dianiaya, mereka tertindas. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan buat kita, mengapa Rasul Paulus sampaikan pesan ini kepada jemaat di Tesalonika untuk mengucap syukur di dalam segala hal, padahal saat itu kondisi keadaan jemaat saat itu ada dalam keadaan teraniaya dan tertindas. Mungkinkah itu bisa? Hal yang sama hari ini, saudara. Apa yang saya sampaikan dalam tema kebenaran firman Tuhan hari ini, mengucap syukur di tengah dunia yang sedang berduka. Apakah mungkin buat saudara dan saya mengucap syukur di tengah keadaan dunia yang hari ini bermasalah, ada dalam pergumulan? Begitu banyak orang hari-hari ini putus asa menghadapi keadaan hari-hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan buat kita, kenapa Rasul Paulus sampaikan ini kepada jemaat Tesalonika? Untuk mereka mengucap syukur di dalam segala keadaan hidup mereka. Tadi saya katakan, kalau dalam keadaan nyaman, sangat mudah, saudara.
untuk kita mensyukuri apa yang kita raih dan kita terima dalam hidup kita ini. Tetapi kalau engkau hari ini ada dalam suatu pergumulan, penderitaan, kesusahan, mampukah saudara mengucapkan syukur? Jelas, hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kita mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya, di dalam keadaan menderita, susah, bergumul, Alkitab katakan, tetap engkau mengucap syukur. Di dalam keadaan senang, nyaman, atau dalam keadaan segala sesuatu berjalan dengan baik, tetap juga engkau mengucap syukur. Pertanyaan buat kita saudara, kalau Rasul Paulus ingatkan ini kepada jemaat di Tesalonika, ada apa? Kenapa itu disampaikan di tengah keadaan mereka yang mengalami kesusahan dan penganiayaan? Nah saudara, mari kita temukan jawaban daripada mengapa Rasul Paulus sampaikan ini kepada jemaat di tengah-tengah keadaan mereka yang menderita. Saudara, kita harus pahami dulu, apa itu mengucap syukur? Bersyukur adalah suatu bentuk sikap jiwa kita, di mana pikiran, perasaan, dan hati kita penuh ucapan terima kasih kepada Tuhan Allah kita. Nah, saudara lihat, tadi saya katakan, banyak orang mengucap syukur ketika dalam keadaan nyaman. Sesuatu yang memuaskan. Dia dapat promosi jabatan, usahanya berjalan dengan baik, bahkan dia mendapatkan kesembuhan, itu mudah mengucap syukur. Saudara, pertanyaan buat kita. Apakah kita boleh mengucap syukur di dalam segala hal? Apakah kita boleh mengucap syukur di dalam segala hal? Saya mau katakan, tidak semua kita mengucapkan syukur dengan apa yang saudara dapatkan dan saudara miliki. Mungkin saudara bingung bertanya, kenapa Pak? Kita gak boleh mengucap syukur dengan segala apa yang kita raih, kita dapatkan. Saya mau katakan alasannya. Karena tidak semua yang engkau raih, engkau dapatkan, engkau peroleh, itu berasal dari Tuhan. Tapi seringkali kita mengatasnamakan ini berkat dari Tuhan. Apa contohnya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau engkau seorang pebisnis usahawan, mungkin di tengah situasi pandemi ini orang banyak perusahaannya kolaps, tapi engkau bisa menaik perusahaanmu, bertumbuh usahamu, bahkan bisa eksis berjalan sampai hari ini. Lalu engkau mengucap syukur, Tuhan engkau baik atas usahaku. Hati-hati, kalau usahamu engkau dapatkan dari hasil daripada kolusi, engkau sogok menyogok, atau engkau melakukan usaha dari pekerjaan yang menjual barang-barang yang ilegal, atau engkau melakukan usaha dari pekerjaan yang tipu menipu, engkau berhasil secara tanda kutip, materimu bertambah, tetapi upaya yang engkau lakukan itu adalah praktek-praktek ilegal. Lalu kau mengatakan, Tuhan engkau baik, engkau memberkati usahaku. Apakah ini bersyukur? Kita mengatasnamakan Tuhan, padahal ini praktek-praktek cara-cara anak-anak iblis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati kita mengatakan bahwa berkat ini datang dari Tuhan, tapi caramu cara-cara anak iblis. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak seringkali kita mengatasnamakan Tuhan memberkati saya bersyukur buat keadaan ini. Jikalau engkau seorang pedagang, tokomu maju hari ini, lalu engkau mengatakan, terima kasih Tuhan, engkau memberkati toko usahaku. Pada prakteknya, engkau melakukan kecurangan-kecurangan dalam menjual barang. Engkau menjual barang kualitas KW2, engkau juga mengurangi ukuran dan timbangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah ini anak Tuhan dalam melakukan praktek bisnisnya? Lalu engkau mengatakan, Tuhan memberkati usahaku. Hati-hati saudara, hati-hati saudara. Atau mungkin engkau, dokter katakan, tidak ada harapan buat sakit penyakitmu. Lalu engkau berusaha mencari pengobatan alternatif. Engkau datang ke pihak supranatural, engkau juga mengalami kesembuhan. Lalu engkau katakan, Tuhan menyembuhkan sakit penyakitku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati. Kita mengatasnamakan Tuhan dengan apa yang engkau raih dan engkau dapatkan. Apakah iblis tidak bisa memberikan sesuatu dalam hidupmu? Sangat bisa saudara. Iblis bisa memberikan kesembuhan, iblis bisa memberikan berkat dalam hidupmu, iblis bisa memberikan promosi dalam hidupmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ingat dalam Lukas 4 ayat yang ke-6, di mana ketika Yesus 40 hari puasa, iblis katakan, segala kuasa akan kuserahkan kepadamu. Artinya apa saudara?
Iblis bisa memberikan kenyamanan-kenyamanan hidup dalam kehidupan kita, saudara. Dia bisa memberikan materi dalam hidupmu. Dia bisa memberikan kesuksesan dalam hidupmu. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, hati-hati kita mengatasnamakan terima kasih Tuhan, tapi praktek kenyataannya itu bukan dari Tuhan, tetapi cara praktek anak-anak iblis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan, apakah kita boleh mengucap syukur untuk apa yang kita raih dan kita terima? Saya katakan tidak semuanya. Kalau itu berasal dari cara praktek anak-anak setan atau anak-anak iblis, praktek-praktek ilegal, praktek-praktek korupsi, sogok menyogok, lalu kau mengatasnamakan Tuhan baik dalam hidupmu, kau tidak pantas mengucap syukur, mengatasnamakan Tuhan dengan apa yang engkau raih dan engkau terima hari ini. Tetapi kalau engkau mengucap syukur karena praktek-praktek anak Tuhan engkau terapkan dalam bisnismu, bisnis yang jujur, tidak mencurangi pelangganmu, engkau tidak melakukan tipu daya atas usahamu, engkau boleh mengucap syukur untuk hal seperti itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu apa yang kita ucapkan syukur di dalam kehidupan kita ini? Apakah hanya sebatas berkat yang engkau terima, kesembuhan yang engkau terima? Saudara, berkat yang engkau terima itu hanya sementara di dunia ini. Kesembuhan yang engkau terima itu hanya sementara di dunia ini. Tapi ada satu hal yang kita tidak boleh lupa, mengucapkan syukur untuk sesuatu yang terlebih besar dalam hidupmu, sesuatu yang bernilai tinggi dalam hidupmu, sesuatu yang nilainya kekal dalam hidup kita semua. Yaitu apa, saudara? Kita mengucapkan syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya. Saudara, pada prakteknya seringkali kita lupa, saudara. Orang lebih sering memikirkan sesuatu yang tidak kekal, yang sesaat dibandingkan yang kekal. Kita praktekkan, kita lihat. Untuk sesuatu, untuk materi, orang berani mengorbankan waktu sampai 24 jam mengejar keberhasilan. Tetapi untuk sesuatu yang kekal, berapa banyak kita memikirkannya? Berapa banyak kita bersyukur, berterima kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Kita menganggap biasa saja, saudara. Berapa persen orang yang memikirkan seperti ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya teringat di tahun 1972 ada suatu tim rugby nasional dari negara Chili. Mereka akan berangkat ke Uruguay tahun 1972. Lalu mereka naikkan pesawat, 44 orang ada di dalamnya tim rugby ini. Saudara, sang pilot pada saat ketinggian 3.700-an, dia berpikir bahwa ini akan mendarat pesawat ini. Ternyata, saudara, pesawat itu menabrak dinding gunung es. 44 orang, tersisa 16 orang yang hidup. Bagaimana mereka hidup? Saudara, di minggu pertama, mereka masih bisa memakan sisa-sisa makanan yang mereka bawa. Selanjutnya, mereka harus memakan mayat-mayat yang beku, teman-teman mereka sendiri. Singkat cerita, saudara, yang saya sampaikan, ketika 72 hari lamanya mereka ada di pegunungan Andes itu, saudara, mereka akhirnya diketemukan. Saudara, pada saat mereka diketemukan di bandara, begitu banyak wartawan ingin tahu untuk menyampaikan kepada mereka apa yang mereka rasakan. Ketika ditanya, apa jawaban mereka 16 orang ini? Kami takut mati di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat berapa banyak di antara kita untuk kita bisa mengingat kebaikan Tuhan akan anugerah keselamatannya. Orang-orang seperti ini sudah diselamatkan dari kematian, tapi mereka tetap lupa mengucap syukur buat anugerah keselamatan yang mereka terima, saudara. Mereka hanya mengatakan, kami takut menghadapi keadaan di sana. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, oleh karena itu, kita mengucap syukur untuk sesuatu yang berharga, bernilai tinggi, dan kekal. Anugerah keselamatan. Saudara dan saya telah menerimanya. Apapun keadaan dan keberadaan saudara, baik saudara susah, saudara kaya, saudara pintar, saudara bodoh, saudara jelek, saudara tampan, engkau menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga
Kalaupun engkau hari-hari ini ada dalam satu pergumulan hidupmu, ada dalam satu penderitaan hidupmu, saya mau katakan, penderitaanmu hanya sementara di dunia ini. Pergumulanmu hanya sementara di dunia ini. Tapi satu hal yang bernilai kekal, Tuhan Allah telah berikan kepada kita anugerah keselamatan tanpa memandang status hidupmu, tanpa memandang keadaan hidupmu. Ingat saudara, mengapa kita tidak bisa mengucapkan syukur akan keadaan itu? Kita terkonsentrasi pada hal-hal yang sifatnya menyenangkan jiwa, memuaskan jiwa, baru kita bersyukur. Hari ini, lewat pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar, kita semua diingatkan. Mari kita mengucapkan syukur buat anugerah keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya. Kalaupun engkau hari ini dalam keadaan sakit penyakit yang belum tersembuhkan, kalaupun engkau ada hari dalam keadaan permasalahan dalam hidupmu, ingat, itu semua sementara di dunia ini. Sesuatu yang kekal Tuhan sudah berikan, anugerah keselamatan. Mari kita bersyukur buat semua apa yang Tuhan berikan yang bernilai tinggi dan kekal ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu hal lagi yang akan saya sampaikan buat kita semua. Setiap apa yang engkau raih, engkau dapatkan menurut jalannya Tuhan, tentu saya katakan ada maksud dan tujuan Tuhan. Seringkali kita hanya bisa mengucap syukur saja. Tapi apakah kita pernah memikirkan ada purpose-nya Tuhan? Maksud tujuan Tuhan di balik apa yang kau raih dan kau terima hari ini. Kalau engkau hari ini tengah usahamu, pekerjaanmu, engkau mendapatkan sesuatu yang baik, usahamu tetap berjalan, pekerjaanmu tetap berjalan. Apakah cukup kita hanya mengucap syukur Tuhan baik? Tidak cukup saudara. Saudara harus bisa menemukan di balik semua itu apa purpose-nya Tuhan atas hidupmu hari ini. Kalau engkau masih memiliki usaha yang berjalan, kalau engkau masih memiliki pekerjaan, kalau engkau masih diberikan kesembuhan akan sakit penyakitmu, ada purpose-nya Tuhan di balik itu semua. Kita nggak sekedar bisa bersyukur, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saudara saya, kawan saya hari ini di PHK oleh karena perusahaannya gulung tikar keadaan ini? Tuhan, kenapa saat saya dirawat di rumah sakit, di sebelah kanan saya mereka Tuhan panggil lebih dahulu, sebelah kiri saya mereka Tuhan panggil lebih dahulu. Kenapa Tuhan saya sembuhkan? Kenapa disembuhkan saya Bapak? Padahal dokter sudah katakan, hands up, angkat tangan untuk sakit penyakitku. Kenapa? Kenapa? Saudara, inilah yang harus kita menemukan purpose-nya Tuhan di balik ucapan syukur yang saudara panjatkan. Bisa jadi engkau menemukan maksud dan tujuan Tuhan ketika usahamu hari-hari ini masih berjalan, karena Tuhan masih mau memakai pribadimu, lihat usahamu untuk engkau menjadi berkat buat bagi banyak orang di tengah-tengah dunia yang sedang berduka. Bisa jadi ketika engkau disembuhkan dari sesuatu yang tidak mungkin menurut cara medis, karena Tuhan masih memberikan waktu dalam hidupmu untuk Tuhan mau pakai engkau sebagai pelayan pekerjaan Tuhan lewat kehidupanmu, lewat kesaksianmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak pernah merenungkan dan bertanya, kita hanya bisa bersyukur, engkau harus bisa menemukan apa purpose-nya Tuhan di balik apa yang engkau raih, engkau dapatkan, dan engkau terima hari ini. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja mengasihi hidupmu hari ini. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar mengucap syukur di dalam segala keberadaan hidup kita. Baik engkau dalam keadaan bergumul, bermasalah, menderita, baik engkau dalam keadaan nyaman, suka dan duka, apapun keadaanmu. Karena itu yang Alkitab katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau begitu, kita mau menemukan purpose-nya Tuhan untuk mengucap syukur buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, yang tadi saya katakan bernilai tinggi dan berharga dan kekal sifatnya. Apakah kita cukup terima kasih Tuhan buat anugerah keselamatan? Belum cukup saudara, belum cukup. Saudara, kalau engkau bertanya, engkau merenungkan akan anugerah keselamatan ini, Bapa, mengapa engkau berikan kesempatan untuk menerima anugerah keselamatan ini? Sementara saya melihat ada tetangga saya yang belum mengenal engkau, ada saudara saya yang belum mengenal Kristus.
Begitu banyak orang-orang yang belum terselamatkan. Pasti engkau akan menemukan jawabannya. Kalau engkau hari ini menerima anugerah keselamatan, purpose-nya Tuhan dalam hidupmu, Tuhan mau pakai hidupmu memberitakan Injil Kerajaan Surga buat saudara-saudaramu, buat tetanggamu, buat orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Mari saudara, kita muridkan mereka untuk mereka mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Inilah baru kita bisa menghargai makna dari bersyukur, bukan sekedar hanya diucapkan di bibir kita, saudara. Kita memahami maksud, tujuan dan Tuhan mengapa kita bersyukur. Kita bersyukur untuk sesuatu yang berharga, bernilai kekal, anugerah keselamatan, karena Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya memberitakan Injil Kerajaan Surga buat orang-orang di sekeliling kita yang belum terselamatkan. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya sampaikan akhiri pesan firman Tuhan ini, ada satu ilustrasi buku Tony Camparo, saudara. Buku ini memuat tulisan seorang anak muda di Amerika Serikat, sangat jenius. Anak ini tamat SMA, lalu dia mendaftar ke akademi militer, itu West Point Academy. Anak ini masuk akademi militer itu. Ketika tamat di zamannya perang Vietnam antara Amerika dan Vietnam, saudara. Ketika tamat dari West Point Academy, anak ini diutus memimpin satu kompi pasukan di Vietnam. Pada malam hari, di tengah situasi hujan rintik-rintik, mereka sedang duduk santai di tenda peleton mereka. Tiba-tiba, saudara, ada suatu rentetan tembakan, dan itu mengenai salah satu pasukan daripada anak muda ini. Terdengar jerit erangan yang begitu kencang, kesakitan. Sementara di bagian mereka pada lari menyelamatkan diri. Saudara, anak muda ini komandan kompi daripada pasukan ini. Ketika dia mendengar erangan kesakitan temannya ini, dia berbalik badan, saudara. Sementara teman-temannya katakan, jangan selamatkan diri kita, biarkan saja. Tetapi sang komandan peleton ini, Tuhan, dia mendatangi temannya, dia angkat temannya, dia selamatkan, dia bopong, dia berlari. Ketika mau sampai ke titik yang suatu yang aman, anak muda ini yang tertembak, saudara, dan mati di tempat. Saudara, akhir dari kisah ini, setelah selesai perang Vietnam, sang anak muda yang ditolong oleh komandan peleton ini datang ke suatu kota di mana orang tua komandan peleton ini tinggal. Lalu orang tua ini merasa, wow, bahwa ada anak yang ditolong oleh almarhum anaknya ini. Ditelepon lah. Mereka berjanji bertemu jam 7 malam untuk sajian makan malam. Ketika datang, saudara, ditunggu jam 7 belum datang, jam 8 belum datang, jam 9 datang sebuah mobil berhenti di depan rumah. Saudara, kedua orang tua yang sudah sepuh ini kaget melihat seorang anak muda yang dibopong, saudara. Dibopong menuju rumahnya. Ternyata anak muda itu dalam keadaan mabuk, saudara. Sampai masuk rumah, yang keluar dari perkataan anak muda ini apa, saudara? Perkataan-perkataan kotor kepada orang tua almarhum anak komandan ini. Orang tua ini sedih, nangis. Dan akhirnya, saudara, ketika pulang orang ini, kedua orang tua ini duduk di atas meja makan, dan mereka komplain kepada Tuhan. Kenapa Tuhan anak saya meninggal kalau hanya menghasilkan seorang anak yang perilakunya seperti ini? Mereka komplain kepada Tuhan. Kenapa anak saya yang harus mati untuk membela orang seperti ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa makna daripada ilustrasi cerita ini? Saudara, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib harusnya tidak layak buat kita semua. Kita yang sudah penuh dengan dosa. Dia dianiaya, dia dicercah, dia diperlakukan tidak adil, bahkan tergantung di atas kayu salib dan mati bercucuran darah hanya untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, kalau hari ini hidup kita sembrono, sembarangan, tidak menghargai anugerah karya keselamatan Kristus di atas kayu salib, saudara, hati-hati. Jangan sia-siakan sisa waktu umur hidup kita ini. Hargai anugerah karya keselamatan Kristus di atas kayu salib. Bernilai kekal, bernilai tinggi di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, dari pesan firman Tuhan hari ini,
maknai kita bersyukur buat anugerah keselamatan. Artinya, keselamatan yang engkau terima tidak boleh berhenti dalam dirimu. Persis seperti Abraham diberkati, dia pun juga memberkati. Persis seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti sampai menuju laut bebas, bukan menuju laut mati yang stop di situ saja. Anugerah keselamatan dalam dirimu harus tersebarkan, harus diberitakan kemanapun, dimanapun engkau melangkah. Kiranya pesan kebenaran firman Tuhan hari ini menjadikan perenungan dan kesadaran buat kita, bagaimana kita bersyukur untuk anugerah keselamatan yang begitu berharga, bernilai tinggi, melebihi sakit penyakitmu, melebihi berkat yang kau terima, melebihi kesuksesanmu, melebihi jabatanmu yang sementara hanya di dunia ini. Apapun keberadaanmu hari ini, baik susah dan senang, pastikan engkau sudah memiliki sesuatu yang berharga, bernilai kekal, yaitu karya keselamatan Kristus dalam hidupmu. Amin. Saya akan menutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Hari ini kami diajarkan untuk kami bersyukur di tengah dunia yang sedang berduka. Hari-hari ini begitu banyak orang yang kecewa, orang yang frustasi. Mereka mengalami kegagalan, mereka mengalami penderitaan. Bapa, kalau Engkau mengajarkan kami pada hari ini untuk kami bersyukur di tengah keberadaan kami mengerti sekarang mengapa Rasul Paulus menyampaikan pesannya kepada jemaat Tesalonika dalam keadaan teraniaya. Karena satu hal, bahwa mereka telah menerima anugerah keselamatan untuk mereka tetap bersyukur di tengah penderitaan dan keberadaan mereka. Oleh karena itu, hari ini pun kami diingatkan, di tengah keberdukaan dunia hari-hari ini, kami diingatkan Bapa, tetap mengucap syukur. Karena sesuatu yang kekal, bernilai tinggi, dan itu berharga dalam hidup kami, Engkau sudah berikan. Hamba berdoa kepada setiap jemaat mimbar Bethel hari ini, apapun yang menjadi keberadaan dan permasalahan hidup mereka, kuatkan, teguhkan hidup mereka, untuk mereka tetap bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya,